teman-teman, perkenalkan nama saya Misal Bulamei dengan NIM 2362115. Pada saat ini saya akan membuat video tentang materi ilmu perundang-undangan. Dinamika ilmu perundang-undangan di Indonesia. Ilmu perundang-undangan bukan cuma soal buat undang-undang, tapi juga memahami perubahan sosial, politik, dan teknologi yang mempengaruhi hukum. Saat ini, tantangan terbesar adalah digitalisasi dan harmonisasi aturan lintas negara. Aspek penting dalam ilmu perundang-undangan modern yang pertama ada adaptasi teknologi Undang-Undang PDP atau UU ITE. Yang kedua ada harmonisasi regulasi dengan hukum internasional. Yang ketiga ada perlindungan hak asasi di era digital. Dan yang keempat ada penguatan peran lembaga penegak hukum. Peran Mahkamah Konstitusi dan Judicial Review. MK sebagai pengawal konstitusi dalam sengketa undang-undang. Mahkamah Konstitusi atau MK adalah lembaga yudisial independen yang bertindak sebagai penjaga utama Undang-Undang Dasar 1945 yang memastikan semua perundang-undangan selaras dengan konstitusi, Pancasila, dan hak asasi manusia. Yang kedua, pembatalan undang-undang yang tak sesuai dengan konstitusi. Mahkamah Konstitusi bisa batalkan seluruh atau sebagian undang-undang kalau terbukti inkonstitusional. Ini alat ekstrim untuk koreksi legislasi yang buruk. Yang ketiga ada judicial review sebagai mekanisme kontrol legislasi, di mana judicial review adalah proses MK menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar seperti quality check. Tantangan legislasi di era digital. Pertama, kecepatan inovasi dan proses legislasi, di mana dapat berubah cepat seperti AI generatif 2025, tapi proses ilmu perundang-undangan butuh 6-18 bulan. Hasilnya undang-undang ketinggalan. Yang kedua, perlindungan privasi dan keamanan data legislasi, di mana harus seimbang dan data pribadi tetapi dukung inovasi. Dan tantangannya yaitu klausul ekstradisi, data dengan asing, dan melanggar HAM atau AI analisis undang-undang bocor info yang sensitif. Yang ketiga, digital divide dan partisipasi inklusif, di mana platform digital bagus untuk masukan publik, tapi 30% warga berada di pedesaan, jadi tidak bisa menggunakan akses internet. Kita masuk dalam inovasi metode legislasi, di mana terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada legislasi berbasis bukti, yang kedua penggunaan teknologi AI untuk analisis risiko undang-undang, yang ketiga partisipasi publik lewat platform digital. Kita masuk dalam harmonisasi regulasi nasional dan internasional, di mana pengaruh perjanjian internasional pada legislasi nasional, contohnya seperti ratifikasi konvensi PBB tentang anti korupsi, di mana tantangannya yaitu diferensiasi hukum adat dan internasional. Kesimpulannya, ilmu perundang-undangan harus terus dinamis, terbuka, dan adaptif di tengah perubahan digital. Dukungan teknologi dan partisipasi publik adalah kunci keberhasilan regulasi modern. Ajak semua stakeholder aktif di semua proses legislasi agar hukum makin kuat dan makin bisa diandalkan.